Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Olivia, NPM 21010110008. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu nuzul Al-Quran dalam rangka memenuhi tugas individu dari Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Dengan kode yang saya miliki, UKI 062F. Al-Quran merupakan kitab suci yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan berarti hanya dimaksudkan untuk orang Arab saja, tetapi juga sebagai berkah bagi seluruh alam semesta. Al-Quran mampu beradaptasi pada setiap masa dan kondisi apapun, sehingga kita harus memahaminya dengan cara yang benar, dengan tidak hanya mengoreksi teks, tetapi juga memahami konteks atau kondisi. Dengan memahami konteks sejarah turunnya Al-Quran, kita akan mengerti apa sebenarnya tujuan dari ayat-ayat Al-Quran. Begitu pula mampu memahami keagungan Al-Quran agar umat muslim selalu berpedoman pada Al-Quran, dimanapun dan kapanpun ia berada, sehingga dapat memperkecil potensi terjadinya penyimpangan dari ajaran Islam. Untuk memahaminya, nuzul Quran dianggap sangat penting, terutama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memiliki penyebab nuzul. Hal ini karena tidak mungkin memberikan tafsiran terhadap sebuah ayat Al-Quran kepada seseorang tanpa bersandar pada sejarah dan menjelaskan alasan penurunannya. Sedangkan menjelaskan penyebab turunnya Al-Quran merupakan cara yang efektif untuk memahami dan menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran. Pengertian nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah yang menyebabkan turunnya satu atau lebih ayat Al-Quran untuk membicarakannya atau menjelaskan hukumnya ketika terjadi sesuatu yang terkadang berbentuk fakta atau pertanyaan Rasulullah SAW. Adapun secara majasi berarti penyampaian berita atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam yang nyata dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Untuk mengetahui sabab an-nuzul hanya dapat dilakukan dengan merujuk langsung kepada riwayat-riwayat yang sahih. Bahkan Al-Suyuti mengikut sertakan riwayat tabi'in yang menjadi asal rujukan dalam asbab al-nuzul. Tabi'in tersebut cukup terkenal sebagai seorang yang meriwayatkan tafsir yang asalnya dari para ahli tafsir golongan sahabat, seperti murid-murid Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dengan demikian mereka meriwayatkan menggunakan kisah yang nyata menjelaskan asbab al-nuzul. Nuzul Al-Quran terdiri dari dua istilah, yaitu nuzul dan Al-Quran. Penggunaan istilah nuzul di dalam Al-Quran dan turunnya Al-Quran bisa dipahami kandungannya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, karena Al-Quran tidak berbentuk fisik ataupun materi. Nuzul Al-Quran juga dapat diartikan sebagai peristiwa yang tersembunyi di balik turunnya Al-Quran, dengan tujuan untuk menjawab, menjelaskan, dan juga memecahkan pertanyaan yang diajukan dari peristiwa yang terjadi. Asbab an-nuzul merupakan sumber sejarah yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran dan memberikan konteks untuk memahami perintah-perintahnya. Tentu saja, sumber-sumber ini hanya meliputi peristiwa asar al-tanzil ketika Al-Quran masih diturunkan. Sejarah turunnya Al-Quran. Para ulama membagikan sejarah turunnya Al-Quran menjadi dua periode, sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat yang turun pada saat itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, sedangkan pada periode sesudah hijrah, ayat-ayat yang turun pada saat itu disebut dengan ayat Madaniyah. Pada periode pertama, yaitu pada periode sebelum hijrah, ayat yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul.
tetapi hanya menjalankan peran sebagai nabi untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan pada periode kedua, yaitu pada periode sesudah hijrah, sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi 8-9 tahun, yang diiringi dengan pertikaian dahsyat yang terjadi kala itu. Saat itu kelompok-kelompok yang menentang Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi dakwah Islam, sehingga turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban umat Islam, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentang keesaan serta kepastian tentang hari kiamat. Setelah kedua periode tersebut, maka muncullah periode ketiga, di mana dakwah Islam melalui Al-Quran telah mencapai prestasi yang besar. Periode ketiga ini berlangsung selama 10 tahun dan kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode sebelum hijrah saat itu terjadi di Mekah, berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 12 hari, yang terhitung sejak tanggal 17 Ramadan di tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW dan berakhir pada tahun ke-54 dari kelahiran beliau. Sedangkan wahyu yang turun sesudah Nabi hijrah di Madinah merupakan ayat-ayat yang sering disebut dengan Madaniyah, walaupun sebenarnya tidak semua ayat tersebut turun di Madinah. Selanjutnya adalah tahapan dalam penurunan Al-Quran yang terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Al-Mahfuz. Dari tahap pertama ini menerangkan bahwa penurunan tersebut secara keseluruhan, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keberadaannya di sana sebagai halnya Dia menetapkan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Sedangkan mengenai bentuk ataupun cara penurunannya dan bagaimana prosesnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tahap yang kedua yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Pada tahap kedua ini berarti penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan ke langit, dunia, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Tahap yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW dari Bait Al-Izzah menerima Al-Quran di dalam hatinya secara berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan alasan untuk mengikuti berbagai macam peristiwa juga insiden yang ada. Apabila kita melihat di dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar atau nuzul Al-Quran tidak satu kali pun disebutkan kecuali hanya pada bulan Ramadan. Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil yang dianggap sebagai malam yang berpotensi menjadi malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi Muhammad SAW masih ada, tafsir Al-Quran belum begitu dibutuhkan. Sebab bila terdapat kebingungan, dapat langsung bertanya kepada beliau. Namun sesudah beliau wafat dan selesainya Islam menyebar luas hingga keluar Jazirah Arab, serta memasuki daerah-daerah yang berkebudayaan asing, maka pada saat itu terjadi persinggungan antara Islam dengan kebudayaan-kebudayaan tersebut, sehingga melahirkan aneka macam dilema baru yang sebelumnya tidak diketahui. Peristiwa di balik turunnya Al-Quran bermacam-macam bentuknya. Antara lain adalah konflik sosial. Misalnya, ketegangan antara suku Aus dengan Khazraj, kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yang mabuk ketika mengimami sholat, dan juga seorang sahabat Nabi yang mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Al-Quran sebagai wahyu. Eksistensi Al-Quran akan terus dipelajari dari berbagai hal karena Al-Quran memuat segala macam bentuk yang erat kaitannya dengan kehidupan dan alam semesta.
baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Al-Quran dapat berbentuk karakter dan pengetahuan manusia tentang Tuhan sekaligus juga sebagai khalifah di muka bumi. Setiap orang harus berusaha untuk mengetahui, memperhatikan, serta mempelajari kandungan Al-Quran agar dapat menciptakan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Penolakan oleh sebagian orang terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran sebagai mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan yang paling sempurna isinya. Kemajuan ilmu serta pengetahuan di era modern ini tentunya tidak lepas dari kontribusi Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dimuliakan oleh umat Islam sebagai kitab suci terakhir, berisi petunjuk dan pedoman keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran tidak hanya cukup untuk dibaca dan dihafal, tetapi juga perlu dipelajari dan diamalkan kandungannya. Jika ditelaah lebih lanjut, maka akan semakin dalam dan jelas keluasan maknanya. Oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan, keahlian khusus, serta ketekunan dalam mempelajari Al-Quran. Tidak hanya pada teksnya saja, tetapi dalam segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga setiap orang dapat sepenuhnya memahami makna Al-Quran, selain sebagai petunjuk juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan manusia, dengan keberadaan manusia sebagai pengendali. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga sebaliknya, kesejahteraan dan kedamaian dapat dirasakan jika manusia mengetahui tugas dan kewajibannya. Al-Quran merupakan solusi untuk mengatasi segala problematika kehidupan manusia maupun alam sekitarnya, demi menjaga keseimbangan yang sesuai dengan sunatullah. Inilah alasan mengapa Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup, karena Al-Quran mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, dan juga manusia dengan alam sekitarnya. Namun, penggunaan bahasa Arab oleh Al-Quran sering salah artikan oleh umat manusia yang menganggap Al-Quran hanya diperuntukkan untuk orang-orang Arab saja. Padahal penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran tidak berarti bahwa Islam bukanlah agama universal. Al-Quran tetap terbuka untuk semua bangsa dan negara tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, dalam proses pemahaman Al-Quran, proses transmisi bahasa dalam bentuk terjemahan sangat diperlukan. Para ulama sepakat bahwa paradigma dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran sendiri dan juga bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Az-Zamakhsyari memberikan gambaran yang sangat tepat tentang perlunya penerjemahan ke dalam berbagai bahasa yang ada, mengingat jumlah bahasa yang ada di dunia tidaklah sedikit. Kedudukan Al-Quran sebagai wahyu juga sebagai sumber ilmu. Ilmu dasar menempatkan dua sumber pengetahuan, yaitu Tuhan dalam bentuk wahyu dan manusia dalam bentuk akal. Agama memberikan acuan tentang kebenaran ilmu, baik atau buruk, bagaimana ilmu itu dihasilkan, baik atau buruk, dan juga tujuan ilmu, bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Hak asasi manusia harus mencerminkan dinamika batin ilmu, sehingga menjadi ilmu yang objektif. Meskipun sains muncul dari agama, tetapi ia merupakan gejala ilmiah objektif yang dianggap oleh penganut agama lain dan atau non-religius dan anti-agama sebagai gejala ilmiah daripada norma. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.